Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Siti Karismawati NIM D93219102 dan dengan saya sendiri Wanda Lelia NIM D93219108. Kami akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko proyek. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Siti Karismawati. Manajemen resiko proyek. Resiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Arthur J. Cohn berpendapat bahwa resiko merupakan prospek suatu hasil yang tidak disukai. Project Management Institute mendefinisikan manajemen proyek sebagai ahli pengetahuan keahlian, alat, dan teknik dalam segala aktivitas proyek agar memenuhi harapan stakeholder. Manajemen risiko organisasi merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan meningkatkan nilai suatu organisasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko proyek adalah suatu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif serta mengurangi peluang peristiwa yang merugikan proyek. Selanjutnya, peran manajemen risiko proyek. Yang pertama, membantu menghindari masalah besar yang tidak terkendali di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu menemukan peluang baru yang menguntungkan. Selanjutnya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan nilai akuntabilitas. Lalu, memaksimalkan anggaran proyek karena biaya pengeluaran yang lebih terkontrol, serta yang terakhir, meningkatkan peluang kesuksesan dalam sebuah proyek. Adapun proses dalam manajemen risiko proyek, yakni yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Untuk mengelola proyek yang ruang lingkupnya dinamis, maka perlu adanya perencanaan risk management yang baik, di mana memerlukan input. Yang kedua, yaitu identifikasi risiko, yang merupakan penentuan kemungkinan risiko yang bisa mempengaruhi proyek dan karakteristik dokumen-dokumen. Yang ketiga, analisis risiko secara kualitatif. Ini adalah metode untuk memprioritaskan daftar risiko yang telah teridentifikasi untuk penanganan selanjutnya. Lalu ada analisa risiko secara kuantitatif. Ini dilakukan pada daftar risiko yang telah dilakukan proses secara kualitatif yang secara potensial dan substansi berdampak terhadap kinerja proyek. Dan yang terakhir, risk response planning, yaitu sebuah proses pilihan pengembangan dan penentuan tindakan untuk menambah peluang-peluang dan mengurangi hambatan-hambatan terhadap tujuan proyek. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan manajemen risiko. Yang pertama ada project charter, yang kedua kebijakan manajemen risiko organisasi, yang ketiga susunan peran dan tanggung jawab, yang keempat toleransi stakeholder terhadap risiko, yang kelima template untuk rencana manajemen risiko organisasi, yang keenam yaitu work breakdown structure. Selanjutnya, mengidentifikasi, merencanakan, memantau, dan mengendalikan risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang kedua, rencana manajemen risiko adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana aktivitas manajemen risiko diatur dan dilaksanakan. Yang ketiga ada monitoring, adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko, yaitu proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada pengendalian risiko atau risk control, dapat dilakukan melalui pengendalian risiko dan pembiayaan risiko. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum.